Selamat datang di tutorial SAP 2000 dari Coffee Civil. Pada video pertama ini kita akan mengenal sedikit tentang apa itu software SAP 2000, seperti apa tampilannya, apa saja toolbar-toolbar dan fungsi-fungsinya. Langsung saja sekilas mengenai SAP 2000. SAP 2000 merupakan salah satu program analisis dan perancangan struktur yang telah dipakai secara luas di seluruh dunia, di mana program ini awalnya adalah hasil penelitian dan pengembangan oleh tim dari University of California. Fungsi dari SAP 2000 sendiri adalah untuk memodelkan, menganalisis, dan mendesain suatu struktur bangunan. Jadi software ini akan sangat memudahkan kita untuk mendesain suatu struktur bangunan yang rumit atau yang jumlah lantainya sangat banyak. Jika dibandingkan dengan menghitung secara manual, SAP 2000 akan sangat memudahkan kita. SAP 2000 dapat memodelkan baik itu simple beam, truss 2 dimensi, truss 3 dimensi, maupun portal yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Dengan SAP 2000, kita bisa memperoleh output berupa gaya-gaya dalam yang bekerja dan reaksi tumpuan. Dari gaya-gaya dalam dan reaksi tumpuan itu kemudian kita bisa mendesain struktur bangunan kita. Kita juga bisa mengecek melalui software SAP 2000 apakah profil penampang yang kita gunakan sudah cukup kuat untuk menahan beban-beban yang kita input. Di SAP 2000 kita juga bisa melakukan optimalisasi penampang yang kita gunakan, dan kita bisa memperoleh luas tulangan yang diperlukan jika kita memodelkan struktur beton bertulang. Lalu input yang kita masukkan dalam SAP 2000 adalah kita hanya perlu menggambar bangunan kita seperti apa, tumpuannya yang kita gunakan jenisnya apa, material yang kita gunakan jenisnya apa, lalu kita juga input beban dan kombinasi-kombinasi pembebanan yang akan kita perhitungkan. Langsung saja kita coba lihat seperti apa tampilannya. Jika kalian sudah menginstal SAP 2000 di komputer atau laptop kalian, maka di desktop biasanya sudah muncul shortcut-nya. Jika belum, bisa kalian search di sini dengan mengetikkan SAP 2000. Jika sudah muncul, bisa klik kiri 2 kali. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini masih berupa tampilan kosong ya, belum ada model yang dibuka. Untuk mengenal sedikit tentang tampilannya, bisa kita lihat di sini ada tombol minimize untuk mengecilkan, lalu bisa kita klik lagi untuk maximize. Di sini ada restore down untuk mengecilkan Windows-nya, bisa kita fullkan lagi. Di sini ada tombol close. Lalu di sini ada perintah-perintah yang digunakan untuk mendesain, memodelkan, menyimpan, membuka. Juga di sini ada perintah help untuk bantuan dari SAP 2000. Di sini juga ada toolbar. Di sini toolbar untuk membuka file, toolbar untuk mengedit, ini untuk undo, redo, yang fungsinya sama seperti di Microsoft Office. Di sini ada log jika kita ingin mengunci model yang sedang kita kerjakan supaya tidak bisa diedit-edit. Di sini ada toolbar yang berfungsi untuk mengatur tampilan ya, zoom in, zoom out, pen, lalu tampilan kita bisa men-set dalam tampilan 3 dimensi maupun dalam sumbu XY, sumbu XZ, sumbu YZ. Oh ya, dalam pemodelan menggunakan SAP 2000 sendiri kita akan menggunakan sistem koordinat ya. Jadi sistem koordinat yang kita gunakan ada 3 sumbu, yaitu berupa sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Lalu di sini kita bisa ada pengaturan untuk display option. Di sini juga ada toolbar untuk menunjukkan deform shape. Jadi jika kita sudah memodelkan lalu kita analisis, running analisis, maka kita bisa memunculkan bentuk deformasi dari bangunan tersebut. Di sini juga ada fungsi untuk memunculkan gaya yang bekerja. Ini untuk mulai mengecek apakah penampang yang kita modelkan sudah kuat. Ini untuk mengecekkan struktur baja, yang ini untuk struktur beton. Lalu di sebelah kiri ada toolbar untuk menggambar, baik itu menggambar garis, menggambar area, dan lain sebagainya. Akan kita lihat lebih detail nanti di video-video berikutnya. Lalu di sini ada untuk mengatur satuan yang akan kita gunakan. Defaultnya
adalah ini, bisa kita rubah ke yang lebih umum kita gunakan seperti kilonewton meter. C ini adalah Celsius. Kita langsung saja coba kita buka model baru. Untuk membuka model baru bisa dengan beberapa cara, salah satunya mengklik tombol perintah file, lalu new model. Ini new model untuk membuka model baru, open untuk membuka model yang sudah pernah kita simpan, lalu ada save. Import adalah untuk mengimport dari program lain. Di sini juga ada perintah-perintah print dan lain-lain. Kita buka dulu new model. Nah, jika kita sudah membuka new model akan muncul Windows seperti ini. Ini jika kita ingin merubah lagi satuan yang akan kita gunakan. Ini di sini kita disediakan beberapa template. Seperti blank, grid, beam, trace 2 dimensi, trace 3 dimensi, portal 2 dimensi, portal 3 dimensi, dan lain sebagainya. Grid sendiri akan berubah garis-garis bantu. Biasanya jika kita ingin memodelkan suatu struktur yang rumit, kita akan pilih blank, lalu kita akan buat sendiri garis bantunya. Kita pilih coba salah satu blank, kita klik kiri di sini. Jika sudah akan muncul dua Windows seperti ini, yang dua-duanya masih di set berubah view dalam bentuk 3 dimensi. Selain membuka lewat tombol perintah file, kita juga bisa melalui tombol toolbar di sini new model atau dengan shortcut dengan memencet tombol Ctrl plus N secara bersama-sama di keyboard. Lalu untuk menu yang lain, di sini ada menu untuk mengedit, di sini untuk mengatur tampilan. Nah, di sini ada salah satu perintah yang penting ya, karena di sini kita bisa mendefinisikan material yang akan kita gunakan, penampang material yang akan kita gunakan, koordinat sistem atau garis bantu yang akan kita gunakan untuk memodelkan struktur bangunan kita, juga kombinasi pembebanan dan beban-beban yang akan kita input. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita pelajari di video berikutnya. Lalu di sini juga ada perintah bridge. Bridge ini berfungsi untuk memudahkan kita jika kita mendesain jembatan. Ada beberapa fungsinya yang bisa kita lihat di sini. Lalu draw ini isinya kurang lebih sama dengan toolbar yang ada di sebelah kiri, yaitu untuk mulai menggambar model dari bangunan kita. Ini untuk memilih elemen-elemen dari model bangunan yang sedang kita kerjakan. Jadi di sini kita disediakan beberapa fungsi untuk memudahkan kita memilih ya, seperti memilih dari contohnya dari frame section atau dari material dan perintah-perintah lainnya. Assign ini sendiri berfungsi untuk mengatur model kita. Jika kita sudah membuat suatu model, akan kita atur apakah joinnya berupa jepit, sendi, atau roll, lalu frame-nya nanti bisa berupa frame section yang kita gunakan mau seperti apa yang sudah kita definisikan di sini. Lalu area juga, lalu kita juga di sini juga bisa menginputkan beban, baik itu beban join, beban frame, beban area, dan lain-lain. Lalu jika semua model kita sudah selesai, input beban sudah selesai, di sini kita bisa mulai melakukan running analisis ya. Atau bisa juga kita tekan tombol F5. Di sini kita bisa mengatur analisis yang akan kita running apa saja. Display adalah fungsi untuk memunculkan seperti apa deformasi yang terjadi pada struktur kita, memunculkan beban yang sudah kita input, atau bisa juga untuk memunculkan hasil analisa yang berupa gaya-gaya dalam tersebut kita ekspor ke dalam bentuk tabel. Desain ini dapat kita gunakan untuk mengecek apakah frame section yang kita modelkan sudah kuat untuk menahan beban yang kita input. Di sini untuk steelnya, di sini yang untuk beton bertulang,
Di sini untuk aluminium dan lain-lain. Option ini untuk pengaturan secara umum ya, seperti tampilan warna, toleransi dimensi, dan lain-lain. Sementara ini adalah tombol untuk jika kalian membutuhkan bantuan lebih jauh tentang program SAP 2000 ini. Mungkin sekian tentang pengenalan awal tentang SAP 2000. Untuk lebih jauhnya kita akan mempelajarinya sambil mempraktekkan memodelkan suatu contoh struktur bangunan di video-video berikutnya. Terima kasih.